Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Berbo. Oh, sebentar. Lupa nih nyalain lampu. Karena katanya kemarin aneh gelap bener. Sekarang nyalain. Nah, kan cerah nih. Jadi pakai lampu tembok, Master. Nah, sekarang kita kembali lagi nih, Sobat Berbo. Ya, Kemarin dengan narasumber yang sama dan hari ini kemarin kita sudah bincang-bincang masalah busur untuk 18 meter. Nah, sekarang beliau sudah siap lagi untuk menjelaskan ke kita semua. Kita kembali belajar lagi kepada beliau. Sekarang kita mau tanya busur untuk jarak 20 meter dan 50 meter. Outdoor. untuk Oke. 20 meter kita pakai busur yang sama ya. Cuma sekarang saya udah nggak main 20 meter lagi, cuma main Asli. jarak. Oh iya. Oh iya, sebentar. Sebelum dilanjutin, kemarin Ya, katanya antum sempet dilarang sama wilayah, katanya nggak boleh main 20 meter. Gimana tuh ceritanya tuh? ya sebetulnya bukan dilarang, cuma untuk di wilayah Jawa Tengah kita kalau sudah mencapai skor tertentu di jarak 20 meter sudah tidak diperkenankan lagi untuk ikut jarak tersebut. Harus Uh, naik entah ke 30, 40 atau 50 gitu. Itu berapa? Ngomong-ngomong bocorannya untuk skor itu berapa di sana yang nggak boleh, Mas? 330 berapa ya kalau 335 kalau nggak salah. Oh, berarti Anda Ya, nggak boleh di main. wilayah tengah 335 di 20 meter harus upgrade ke jarak di atasnya. Oh, subhanallah. Keren banget itu Jawa Tengah. Jadi adil ya. Jadi siapa Adil yang betul. juara yang ngikut Juara-juara lagi. baru selalu muncul. Wah, keren ini Masya Allah. Oke, sekarang coba kita mau, berarti kita ngobrol outdoor-nya untuk yang 50 meter, Mas Tar. Betul, ya, 50 Tapi meter. kalau kayak gitu satu hal lagi. Kemarin sempat ada pertanyaan yang sempat tertinggal tuh, ada Ya. di YouTube katanya aero-nya. Kemarin kita lupa bahas aero yang Oh, 18 meter. aero. Ini PR Aero saya yang yang kemarin. indoor. Aero yang indoor saya pakai dua macam sebentar. Kita lihat aero indoor. Oh, itu dia. Legomu di sana. Oh, pantesan mejanya aja TF. Gimana bidiknya nggak lupa-lupa itu. Untuk yang pertama, kalau di 18 meter itu kita bermain di target triple phase, saya pakai X-Buster, carbon express. Ya, carbon Itu X-Buster main itu berapa? spike-nya 500. 600. Oh, 600. Jadi 600 agak ya. ringan ya. Ya, untuk spike bow-nya untuk settingan indoor saya sekitar 38 sampai 40 lb. Oh, 38 sampai 40 Ya, 40 lbs itu cocok ya, pakai X-Buster X-Buster. 600 Ya, mainnya. ya. Terus ada Nah, satu lagi, Mas? kalau untuk targetnya kita pakai target yang single phase karena kalau pakai arrow yang besar itu rawan kita terjadi tabrakan antar arrow, kemudian merusak knock, merusak shaft dan lain sebagainya. Nah, kita pakai Victory Fab. Wih, ini nih error rahasia ini kayaknya nih. Ini error kesayangan ini kayaknya. Biar kelihatan ini. Nah, Cuman, karena markingnya terbalik kalau Fab. Nah, Victory oh, Fab spy-nya sama 600. wih, oh spend-nya sama ya. Ya, Larinya pun juga spy-nya sama pasti itu. larinya insya Allah sama. Insya Untuk Allah. fans-nya indoor Spider. maupun outdoor Oh, pakai spider fans. Spider. Itu ada yang udah belajar dari Bang Udin kemarin, Master Holiday. Salah mulu. Oh, ternyata itu Spider. Spider kemudian untuk poinnya sama antara X-Buster dengan Fab ini saya pasang di kalau indoor ya ini ya, indoor 140 grain. Kalau untuk outdoor 130 grain. Oke. Nah, knock-nya itu pakai knock, biasanya pakai pin knock atau pakai G-knock? Kebetulan untuk saya lebih cocok pakai G-knock ya. Ini Easton. Oh, Easton pakai G-knock. G-knock. Ya, ukurannya L. Ukurannya L karena Ya, tebelnya dari string kemarin itu ya, yang 32 ya, ply itu. betul. Untuk yang X-Buster untuk knock-nya kita pakai biter. Ini Eh, ukurannya dua, pin 2. dua. Ya, sama. Oke. Sama dengan Easton L.
indoor. Aneh ngelihat X-Buster agak agak ini aneh. Agak trauma. Kemarin 7 meter aneh kalah sama X-Buster. Aduh. Musuhannya pakai X-Buster. Aduh. Oke. Ya, Alhamdulillah sekarang sudah terjawab sudah. Aero ya, untuk indoornya yaitu ada 2 jenis. Ada ya, X-Buster Spine 600 dan FAB, ya, Victory FAB. Sama ya, spine-nya juga 600. betul. Oke, lanjut sekarang kita kembali kepada busur outdoor. Busur outdoor, ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih busur outdoornya Master nih kayak gimana nih? Untuk busur outdoor, saya pakai Exit. Aduh, aduh harganya berapa itu Exit. ya? Kemudian limsnya Masya Veloz. Allah. Ini persis kayak zamannya itu ada temenannya juga yang jauh. Mirip itu ya. Udah itunya, Iya, itunya ya, exit. mirip. Atasnya Veloz. Mirip cuma pondeknya aja beda. Kalau ini bowset saya settingannya di 44 dapatnya. Saya Masya maksimalkan. Allah, Masya Allah 44 LBS teman-teman nih. Ya, Ternyata pas kemarin ini tanya sama Master Holidin juga beliau 46 LBS. Masya Allah. Itu ya istilahnya untuk ngejar ngejar aiming aja. Karena semakin busur kita itu powernya besar kan kita nggak perlu terlalu gap terlalu betul. jauh dari kuning. Untuk saya settingan 6844 ini dengan bowset seperti ini bisa aiming tepat di tengah. Oh, Itu yang saya kuningnya kejar. X2X ya? Ya, tepat di Ih, tengah. subhanallah, pantesan jago. Nah, sekarang oke, kita bedah satu-satu. Ya. Ini antum pakai Erores apa nih, Master? Kalau yang Nah, untuk setting untuk jarak jauh ini? Aerores-nya ini pakai Spigarelli Spigua. Oh, ini Ya. dia nih. Ini katanya Nah, kalau dipakai di DMS, ya Spigo ini tidak nggak cukup. bisa, nggak lolos Tidak ring cukup. ini. Nggak Ya. cukup katanya. Cuma kebetulan kalau dipakai di sini cukup. Oh, pakai cukup, cukup. Wah, oh, ternyata. Ya, kalau di Hoyt Exit ini masih aman sekali. Masih jauh ya? Nah, masih jauh sekali. Waduh. Oh, itu punya tim 61 tuh kayaknya itu ya? Iya. Oh, kita salam buat tim 61 untuk Ya, betul. Coach Kang Lukman, Yogi, Kang Coach Yogi, Lukman, Coach dan Arif. Coach Arif. Nah, salam ini. Ini salam-salam ini acaranya juga. Nah, oke. Itu terus pakai baiter juga untuk planger, Master. Plunger-nya biter sama yang ukuran 23. Kemudian untuk error-nya di wire saya modifikasi sedikit. Kalau bawaannya Spigua, error-nya itu lurus ya, bukan Oh lekuk ya. dua. Terus itu Nah, atau melekuk? ini saya ganti dari Spigarelli MTR. Oh, itu dijual di pasaran apa enggak, Master? Sepertinya iya, bisa pre-order. Oh, Cuma Pigarelli kebetulan MTR. Oke. untuk bowset yang lain yang dipakai anak saya, dia pakai Spigarelli MTR dan pakai dari Spigarelli MTR itu dia punya 2 wire. Nah, jadi wire yang satu saya pindah ke sini, kemudian yang satunya lagi bisa Oh. tetap dipakai di bowsetnya. Oke, Aman. teman-teman, baru kita denger lagi nih, Spigarelli MTR. Waduh, aneh. Taunya Spigarelli ZT doang. Sama Spigua. Aduh, ternyata. Oke, itu seperti biasa yang kemarin sama pakai bantalan dari apa Sama, ya, namanya Erores plastik ya dan betul. semuanya sama, itunya cuma diganti wire-nya. Terus Ya. apa namanya pemberatnya nih? Ini antum pakai pemberat yang paling berat ya? Pemberat pakai bawaan dari Exit yang Paling berat. bahannya dari stainless steel, beratnya Oh, sekitar 900 ya? 907 gram. 900 gram. Ya. Aneh nggak kuat itu. Aneh. Sama. Berat memang, Aneh nggak kuat. lumayan. Terus nggak ditambah lagi sama pemberat yang lain, Mas? Enggak, cukup. Cukup Cukup ini ya? aja cukup. Oh, Ya, sama. Kemarin juga 900 gram ya kalau nggak salah. sama ya, settingan outdoor Oh. dan indoor beratnya Nah, sama. kan Anda pernah juga tuh reviewnya si Exit itu. Kalau Exit itu kan Ya, punya STT itu. Yang string ya, teknologi itu tuh yang ada di bagian betul. ujung limbs. Itu antum Ya, pakai yang paling berat, yang paling kaku, paling yang sedang atau yang paling ringan? saya pasang di smooth atau soft ya. Oh, paling Yang paling soft. paling soft. Kemudian untuk lubang plungernya kan juga bisa disetting. Exit Ya. ada 3 settingan.
Ada 3 Ya, settingan, ya, bisa yang tengah, dia yang tengah atas ya atau low, oh. kemudian medium dan high. Ini saya pasang di high. Oh, di high malah aneh Ya. medium. Oh, kok aneh lagi salah. Oh, jadi harus di high aja. Itu apa Nggak bedanya itu? harus, sebenarnya nggak harus, cuma ini karena Nyaman mengejar ya? kepraktisan aja, karena bow kan untuk limb bolt-nya saya maksimalkan semua atas dan bawah. Jadi Oh, untuk mengejar supaya kita tidak perlu ribet-ribet mengatur tillernya, saya atur di paling atas atas. ya, di high Oh, ya, supaya ketika kita crawlingnya itu tepat di bawah knock seperti ini, posisi nah. crawling saya kalau 50 meter tepat di bawah knock ini, untuk tillernya itu even, bisa atas dan bawah itu sudah nggak perlu nyeting lagi, cukup kita maksimalkan, sudah langsung main. Wah, Masya Allah. Jadi lebih ringan itu lebih mudah ya. Jadi Ya lebih langsung. imbang antara hempasan atas dengan bawah. Jadi antum dan terus biasanya juga tuh kalau untuk barebow itu biasanya cocoknya make apa tuh Mas? Make apa namanya? Settingan tiller 0 atau minus atau plus? Tergantung crawl dan tergantung kebutuhan kita. Kalau Oh, kita bermain satu jarak, misalkan kita bermain di 18 meter, nah 18 meter itu biasanya crawl akan jauh dari knock jaraknya. ya. Nah, seperti ini, selama ini knock, crawl kita akan sedikit turun jauh dari knock. Kita efektifnya, kalau saya pribadi, efektifnya pakai minus minus satu, minus dua, minus tiga, Oh. tergantung kebutuhan. Jadi lebih ke atas dia? Lebih banyak bawah, Oh, lebih lebih banyak banyak bawah. ke bawah. Ya, minus. Kalau Minus. lebih banyak atas plus. Oke. Oh, maksudnya ketika sudah disetting ke minus, itu Ya. maka scrollnya berpengaruhnya dia apa bedanya dengan nol? Dia Nah, semakin naik atau semakin ke bawah? semakin jauh jarak kita, crawling kita dengan knob, berarti kerja lim bawah itu akan semakin berat. Nah, untuk Oh, mengurangi kerja berat dari lim yang bawah itu, kita minuskan tillernya supaya hempasan atau kerja dari lim atas dan bawah itu seimbang. Ini berpengaruh kepada pada saat kita rilis ya. Kita rilis kalau hempasan atas dengan bawah itu jadi lebih konsisten, itu yang pertama. Yang kedua, keawetan limbs juga. Bayangkan kita harus berkali-kali beli limbs hanya karena salah setting, kan sangat sayang sekali. aduh sayang banget kalau sampai twist gitu. Aduh, sedih sekali kita ini. Oke, Master, alhamdulillah dapat Ya, ilmu baru lagi nih. Luar biasa emang beliau ini nih. Nah, sekarang Master, ya. kalau untuk 50 meter itu kira-kira perbedaannya itu apa sih? Dalam segi tembakan atau dari segi kefokus-fokusannya antara 18 dan 50 itu perbedaan paling mendasarnya itu apa, Mas? Paling mendasar jarak ya. Jarak. Jelas ini. Yang kedua, kalau untuk teknik secara umum sama. Nah, Secara teknik, umum satu sama. Jadi teknik. Oke, kita semuanya. kita pada waktu aiming, mulai dari set sampai dengan kita ketemu aiming, tidak boleh terlalu jauh. Untuk Oh. saya, makanya saya tidak pernah angkat busur tinggi, kemudian turun, kemudian tarik, tidak pernah. Cukup Ah, kita iya. angkat sedikit sedikit di atas bahu saja. Kira-kira arrow itu sejajar dengan mata kita. Angkat sedikit, baru kita tarik, drawing. Pada waktu kita sampai ke anchor, sudah tidak terlalu banyak koreksi untuk mencapai ke titik aiming yang ideal. Deal, ini dia nih. Ya, Ini ilmu baru yang baru-baru aja nih pakai. Dan kemarin sempet master master dan hari ini sempet setting busur aneh juga nih waktu di Bandung. Dan alhamdulillah itu busur sebulan baru aneh buka karena sayang banget aneh bilang nih udah disetting sama master. Kayaknya kalau buat dibuka-buka sayang ini. Akhirnya aneh pakai. Pas aneh pakai, masya Allah nih busur tepat banget ini, enak sekali. Makanya alhamdulillah cocok ya, saya. cocok, cocok banget aneh sama antum ini. Bagusnya perusahaan aneh sedikit emang. Sekarang, oh ini udah berapa menit nih Master ini kita? Jadi sebenarnya nih ya, aneh pengen Q&A nih. Sebentar, mana handphone aneh ya? Tadi ya? Ya, Ini dia nih. Sebentar. Kita cek Master. Kita sambil tunggu sebentar, teman-teman. Kita undang beberapa teman. Kalau ada yang mau tanya-tanya langsung sama antum nih. boleh, boleh. Kita lihat, kita cek. Ayo yang mau tanya langsung.
sambil kita ngobrol. Sebentar Mas Nas, sebentar. Ane kirim ke grup yang paling rame saat ini nih. Yang lagi besok pengen tanding kita ini ya di Abbas Online Archery 18 meter ini. Ya, nih tinggal 2 hari lagi nih. Tinggal 2 hari lagi, Masya Allah. Sebentar. Oke, biarin aja. Kita tunggu. Nah, sekarang kita sambil jalan nih, Master. Ane punya busuran nih. Kemarin. Sama busur kita ya. Nah, ini busurannya ini Ane pakai gripnya raket ya. Punya S itu supaya lebih emang enak. Tapi Hoyt ini emang gripnya ini. Nah, udah ada yang masuk ini. Bisa nanya ini. Pak Waris Hasrat, oke. Nah, terus Ane make punyanya AE, Master. Oh, Aerores-nya ya? Aerores AE, cuman ternyata pas Ane pakai Aerores AE, lihat deh. Dia itu nggak langsung nempel ke bagian bodinya dari ini. Nah, ini pengaruh apa enggak ya? Iya, kalau saya lihat pengaruhnya itu ada di titik temu antara wire dengan plunger. Jadi titik temu antara wire dengan plunger terlalu maju. Wire dan plungernya terlalu maju ini ya? Idealnya segini ya ini. Nah, lebih baik dimundurkan aja itu. Jadi idealnya segini, jangan terlalu maju ke sana. Karena kalau terlalu maju nanti singgungan antara arrow dengan wire ini ketika arrow laju, dia akan banyak. Tapi kalau kita pas di bawah bisa ideal di bawah button seperti ini, dia lebih minim istilahnya untuk singgungannya ketika arrow itu melesat atau meluncur. Wih, ini ada. Oh iya, siap, Master, jasa keluar air. Nah, tuh, dia tuh. Ini sudah ada langsung nih, yang pembuat acara besok nih. Ada saya, Abu Abbas nih, Eko Abu Abbas. Ya. Nah, ini juga ada. Jadi gini. Nah, ada Coach Chandra ini kayaknya nih. Walaupun berubah tampilan, aneh kenal. Ini serem-serem. Oke, sekarang kita sudah nih, Master. Ini biarin busurannya kita lewat. Dan mungkin ada beberapa tadi aneh buka. Itu juga sama tuh, ada Hoyt juga tuh, lihat, Master. Lihat, ada yang punya exit no, Coach Chandra. Oh iya. Nah, oke, sekarang dari antum nih, halo. Saya Eko Abu Abbas, halo. Assalamualaikum. Salam. Oke. Halo, Coach Chandra. Mungkin antum ada tanya-tanya nih sama Master dan hari ini untuk masalah busur exit nih. Karena barusan aja kita bedah busurnya beliau yang untuk jarak 50 meter itu Hoyt exit. Aduh, ini telat ini jadi belum siap-siap mau nanya. Ini emang dibuka sengaja. Ini tapi kalau dari segi medali Master dan Hari, lihat kalau dari segi medali sudah mumpuni sekali nih Coach Eko. Coach Chandra ini. Jauh kalau Anda jauh itu medali ecek itu. Jadi sedikit aja tadi Coach Chandra tentang exit yang beliau setting pure semuanya sampai full semua pokoknya di keadaan kondisi maksimal dan beliau pakai 44 lbs. Linknya Veloz. Oke. Dan arrow-nya untuk 50 lbs kita lihat. Ini arrow-nya pakai extend. Masya Allah, perasaan extend poinnya masih biasa ya, belum tungsten. Ini yang saya pasang poinnya standarnya 120 grain. Kemudian untuk vanes-nya pakai XS wing. Ya, kemudian knock-nya biter yang outer knock. Outer ya, keluar dia. Ya. Itu bedanya apa tuh, Master? Yang outer sama yang inter? Bedanya kalau saya istilahnya merasa kalau knock outer itu untuk shaft-nya lebih terlindungi. Selain kita pasang outer knock seperti ini, tetap di dalam outernya kita pasang pin knock-nya. Oh, tetap ada pin knock-nya itu. Tetap ada pin knock-nya di dalam. Oh, Masya Allah, ilmu baru lagi nih. Perasaan antum nggak pernah bilang yang itu sama aneh. Kita lihatnya 550 extend-nya ini.
Oh, extendnya 550 spine-nya. Oh, spine 550 untuk Ya. 44 lbs, teman-teman. Ya, untuk 48 lbs. Ya. Oke, mantap. Sekarang nih kita lihat exit dari punyanya Coach Chandra nih. Kita lihat. Coba Coach Chandra, antum exitnya apa aja nih speknya nih? Mungkin sama kayak punyanya Master. Enggak sih, paling ini kalau punya anak ini exitnya. Terus apa? Di plunger-nya pakai better. Oh, sama. Terus apa ini? Aeroless-nya? Aeroless-nya Spiga ZT. Oh, Spiga ZT. Biasa aja. Tapi ini sampai sekarang masih bingung ya kalau nyeting ininya. Nah, itu bagusnya ini menurut Dan Hari nih. Bagusnya center shoot-nya itu yang lurus atau yang agak offside itu ya? Arrow-nya pakai apa, Coach Chandra? Carbon One spine-nya 1000 tapi potong. Ini kan Carbon One berarti diameter di bawah 7 mili ya? Iya. Nah, kalau di bawah 7 mili, alangkah baiknya kita ikuti settingan standar seperti recurve ya, itu agak ke kiri. Jadi sewaktu kita lihat dari belakang busur itu lurus dari belakang busur seperti ini. Nah, seperti ini arrow akan agak ke kiri di sini. Berarti keluar ya. Ya kita visualnya seumpama ini string, kemudian lurus dengan lubang plunger atau buttonnya ini, arrow itu ujungnya di sebelah kiri dari string ini persis. Ya, standarnya segitu. Kalau misal ada settingan yang lain-lain terus jadi berbeda, lebih keluar atau lebih ke dalam, itu pengaruh dari visual kita pada saat anchor biasanya. Ya. Karena kita nggak pakai anchornya itu setiap orang di bareboat beda, visualnya juga beda, nggak pakai pisir, jadi ya itu sangat pengaruh sekali. Iya. Nah kalau antum sendiri, Master, untuk anchor itu jempolnya dari mana, Master? Jempolnya? Jempol di dalam lah. Oh, ternyata di dalam. Oh, lipatnya begitu. Nah, sama gini. Nah, sama tuh. Oh, ternyata jagoan-jagoan begini. Kalau aneh beda. Aneh malu bilangnya, karena belum jago. Jempolnya di sini, cuma ini untuk punggung tangan ini. Punggung tangan, maaf, sebentar. Ya, dari punggung tangan, dari ujung ini ya sampai dengan sini, itu semuanya menempel ke wajah seperti ini. Sama. Ya, kalau kita ada ruang seperti ini, maka cenderung tidak akan konsisten. Kalau saya miring juga ya. Ya, dari sini, dari jari telunjuk sampai dengan belakang itu semua harus menempel ke wajah, dan perasaan tempelannya kita itu dalam setiap tembakan harus sama supaya konsisten. Wah. Kalau Ana ininya bentuk V-nya ini dirahang gini, Master. Sama nggak ya? Ya, sama. Masya Allah. Nih, coba nih. Ayo dong. Saya Eko Abu Abbas. Halo? Ini gelap. Ayo coba. Antum apa nih? Ada ilmu apa nih yang bisa dibagikan ini? Except vendor semua ini 3 orang ini. Aneh enggak punya. Dengerin aja. Tapi udah aneh screenshot tadi. Jadi antum tampan sekali nih pakai kacamata ini nih. Kayaknya kacamatanya bisa dipakai di outdoor nih, Master nih. Oh, ini calon hadiah nih kacamatanya ya. Oh, calon hadiah ini. Oh. Bukannya ini, tapi yang baru nanti. Oh, iya. Yang baru tuh. Jadi untuk yang besok ikut event nih, insya Allah ada hadiah tuh. Hadiahnya keren banget. Bisa ningkatin ketampanan 30%. Cocok sudah. Satu lagi nih, Master, ada. Ya. Tadi aneh ngelihat beberapa limbs antum. Nah, sekarang pakai damper tuh. Lalu kemarin sempat ada beberapa aneh tanya masalah damper, limbs menggunakan damper. Justru itu malah mengurangi lecutan katanya, Master. Bukan tips merawat busur. Nah, ini yang benernya itu apakah lecutan berkurang atau memang bikin lembut aja itu damper itu, Master? Saya rasa kalau lecutan berkurang enggak ya, Seh. Tergantung kita pemasangannya itu harus tepat dan kita merasa perlu untuk menggunakan damper. Kalau kita nggak perlu menggunakan damper, merasa nggak perlu ya saya kira nggak pasang juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya
cenderung perlu ya, karena untuk lim ini berat tarikannya, kemudian draw length saya juga agak panjang, lebih dari 28. Kemudian kita itu barebow itu tanpa stabilizer, tanpa damper yang ada di riser itu istilahnya menyebabkan getaran itu menjadi berlebih daripada kita bermain di golf. Maka dari itu kalau saya pribadi ini merasa perlu untuk memasang damper itu. Kalau ini kebetulan damper yang saya pasang Monster Jack ya. Monster Jack ya. Bowjack. Ya. Nah, kita nggak boleh nggak nyebutin harga ini. Ini takut. Ada mau nanya harga. Kemudian pemasangannya juga harus tepat. Jadi damper itu dipasang di antara bertemunya dua material core. Kalau ini kan core-nya bambu ya, bambu core. Nah, tempat di antara bertemunya dua core ini, tepatnya di sini. Kalau terlalu turun juga kurang berfungsi secara optimal, terlalu naik di sini juga kurang berfungsi secara optimal juga. Jadi untuk idealnya itu pemasangan lim damper itu tepat ya setelah pertemuan ini dua core ini di sini. Ya. Alhamdulillah ilmu baru lagi. Lalu kemarin ada juga tuh yang tanya tuh. Ketinggalan. Aduh. Jadi gini coach. Jadi tadi isinya. Jadi damper itu dipasangnya itu di pertemuan antara dua core. Dua core antara bambu dan karbonnya. Itu kan kalau bambu sama karbon. Kalau yang gini nah, ya tergantung core-nya itu. Nggak kelihatan karbon foam. Ya kalau foam juga bentar. Di antara pertemuan ini sekitar berapa senti ya ini ya? 10 sampai 15 ya mungkin ya di sini. Oi, Master Afwan. Halo, Assalamualaikum. Ini Master Lubis nih ya. Halo, Cap. Halo, Kapten. Ini ada suara nih. Tadi Raisa ini. Oh, oke. Kita lanjut aja berarti. Jadi kalau yang ini mungkin lebih gampang kali ya, Master ya. Kalau Integra kan wood sama ini. Ya, sama dengan ini ya. Tempat bertemunya dua core di sini. Kalau yang foam ini agak susah, sama-sama hitam. Oh iya. Kira-kira aja diukur sama dengan yang satu. Ini punya istri. Oh, punya istri. Wih, istrinya mana juga. Semua ngeri. Ngeri. Barengan waktu itu belinya. Oh, barengan. Kalau nggak dibeliin istri, kayaknya nggak bisa beli juga sih. Oke, sekarang lagi pesan X-Baxter itu. X-Baxter. Ya, tercandra. Tadi sudah dijelaskan untuk aeronya Master dan hari ini juga untuk indoornya beliau pakai X-Baxter dan Victory valve. Nah, di spine 600. Tadi di sebelumnya nanti antum bisa cek di YouTube video ini daripada dijelasin lagi. Nah, terus ini Master ini kok sebentar nih, ini lama-lama terbanyak bahaya juga ini. Ini kapan selesainya nanti ini? Master, kalau misalkan antum tiba-tiba tadi misalkan kemarin Anda habis wawancara Master Khalidin yang beliau itu mentalnya sudah terlatih karena silat. Nah, Anda mau tahu, ini antum kalau tanding, Anda juga ngelihatnya antum Masya Allah, tenang, bersahaja. Kalau nilai, Insya Allah, pasti dia, Master ini bilang Insya Allah, abis ini up nih, udah ketemu nih katanya. Bener itu kuning semua. Nah, itu mental antum belajarnya gimana? Sering latihan atau bagaimana, Master? Ini hampir sama seperti Master Khalidin. Jadi basic saya dulu sebelum bermain panahan itu dari Kyokushin Karate. Kyokushin Karate itu salah satu aliran karate yang menerapkan full body contact karate. Jadi kita kalau bertanding itu sama sekali tanpa pelindung. Waduh. Ya, dan sistemnya knockout, KO. Aneh dulu. Jadi ya sebenarnya sama. Kita yang sudah terbiasa naik ke arena bertarung itu untuk mentalnya
itu sedikit terbantu dengan adanya pengalaman itu. Waduh, Masya Allah. Masa Ane harus daftar sekarang nih, Coach Chandra? Nggak perlu. Ane nih, Bapak-bapak. Ane tuh dulu pernah nih ngikut taekwondo. Nah, Sama dong. pengen naik-naik itu kan harus vet tuh. Nah, Ane keluar. Sama kalau taekwondo. Oh, sama kita udah. Enggak, dulu Ane juga silat. Cuman itu keluar dulu. Belum sampai jurus sempurna udah keluar. Jadi Ya nggak harus menjadi seorang petarung untuk bisa baik di mentalnya lapangan di tembak ya. nggak harus Oke, ya. siap. Jadi begini, jazakallahu khairan ini untuk Master dan Hari yang sudah ngasih masukan untuk lagi-lagi untuk busur dan ilmunya tadi kita banyak sekali yang sudah kita dapat. Ada banyak baru nih Coach Chandra dan saya Ko Abu Abbas dan Abu Talha. Halo, Assalamualaikum Abu Talha. Oh, jadi pendengar. Nah, sudah banyak ilmu yang tadi beliau sampaikan. Sebenarnya kita pengen buka Q&A, tapi alhamdulillah yang bergabung juga alhamdulillah tadi ada Coach Chandra yang sama-sama busurnya pakai exit, yang busur mahal itu, yang katanya memang juara itu nggak penting kalau udah pakai exit. Udah pakai exit, Penting udah gaya. pakai Wiawis apa tuh pro radikal. Wah, itu juara nomor sekian. Yang penting itu menang. Enggak. Menang lawan siapa kek itu nanti di sono. Oke, Ane rasa cukup dari Ane. Jazakumullahu khairan untuk narasumber kita nih Master dan Hari. Untuk tamu-tamu nih ada saya Ko Abu Abbas, Coach Chandra dan Abu Talha. Alhamdulillahirobbilalamin sudah cukup. Ane rasa aero dan yang 18 meter busur untuk settingan outdoor, mental semua insya Allah udah cukup. Dan tadi beliau juga sudah contohkan bagaimana cara aiming ya. Engkornya kok aiming? Engkornya begini. Oke. Dan alhamdulillah insya Allah semua bermanfaat ini Master. Dan Amin. dan kemarin dari kemarin Ane ketika review-reviewnya para Master, review-reviewnya busur para Master, itu banyak sekali yang japri maupun yang komen itu sangat bermanfaat mereka. Dan insya Allah ini bagian dari amal soleh kita melalui panahan. Jadi semoga ini semua tercatat dalam amal soleh kita dalam panahan untuk menyebarkan ilmu yang sebenarnya bisa semua orang itu bisa manah. Kebanyakan orang itu takut manah karena pertama alatnya mahal. Terus yang kedua ilmunya itu mahal. Nah sekarang gimana? Ini sekarang kita sudah banyak narasumber, salah satunya ini Master dan Hari ini yang beliau dengan bukan murah lagi ya, murah hati sekali ini beliau. Baik sekali untuk memberikan ilmu-ilmunya. Dan bagi antum dan para penonton semua, Sobat Berbo, kita doakan semoga keberkahan bagi beliau dan kesehatan senantiasa bagi keluarganya. Amin. Oke, cukup dari Ana. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.